Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syauqi Yusuf, NIM 3118038. Video ini dibuat guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Filsafat Ilmu semester 5. Di sini saya akan membahas tema tentang epistemologi Islam, bayani, burhani, tajribi, dan irfani. Dalam kajian epistemologi Islam, sumber segala ilmu adalah Allah. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya ayat-ayat Al-Quran yang menyatakan Allah sebagai pengajar atau guru. Kemudian, sejak awal, epistemologi Islam mengakui dua jenis ilmu sekaligus, yaitu ilmu agama dan ilmu alam. Menurut Mulyadi Kartanegara dan Ar-Rasyidin dan Ja'far menjelaskan bahwa di barat hanya ada satu metode ilmiah yang digunakan untuk menyebak ilmu pengetahuan, yaitu metode tajribi atau metode observasi. Sedangkan di dalam epistemologi Islam, selain metode tajribi, terdapat 3 metode yang lain, yaitu metode bayani, burhani, dan irfani. Saya akan membahas pertama tentang metode bayani. Metode bayani adalah metode yang menggunakan teks dalam memperoleh ilmu pengetahuan. Metode ini sangat mengandalkan teks dalam mencari kebenaran. Apapun fenomena yang terjadi dalam realitas dunia akan dicari bimbingannya dalam teks. Dalam konteks pemikiran Islam, metode bayani adalah metode tafsir atau takwil yang diterapkan oleh para mufasir dalam menggali ilmu dari Al-Quran dan hadis. Dalam epistemologi Islam, tradisi menggali teks atau apa yang disebut dengan tafsir merupakan salah satu metode ilmiah yang diakui sebagai sumber ilmu. Melalui metode tafsir, seorang mufasir menggali makna yang tersembunyi di dalam teks yang sesuai dengan kecenderungan sang mufasir. Selain interaksi dengan teks wahyu, dari aspek-aspek ilmu keislaman ditemukan juga metode ilmiah yang lain, yaitu misalnya ilmu usul fikih, tahrij hadis, al-jarh wa ta'dil. Di sisi lain, yang membedangi rumpun ilmu yang lain selain agama juga diharuskan untuk mengetahui dan berinteraksi dengan teks Al-Quran, dengan teks dalam Islam, karena dengan interaksi para ilmuwan muslim terhadap teks, maka ilmu mereka akan tetap terbimbing dan terarah dalam bingkai ajaran Islam. Metode nalar bayani ini dapat dilacak akar perintahnya dalam Al-Quran. Kemudian metode yang kedua yaitu metode burhani. Metode burhani adalah metode yang menggunakan akal untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Metode ini sangat mengandalkan akal dalam mencari ilmu pengetahuan. Dalam pandangan penganut epistemologi ini, akal memiliki kemampuan untuk menemukan berbagai macam ilmu pengetahuan. Bahkan kata mereka, akal juga bisa difungsikan untuk menemukan kebenaran dalam bidang apapun, termasuk kebenaran dalam agama. Dalam sejarah Islam, metode burhani dijadikan kaum rasionalis yang terdiri dari filsuf dan teolog sebagai metode yang digunakan untuk menemukan teori-teori yang rasional. Dalam bidang filsafat, peripatetik yang menggunakan metode ini lahir nama-nama besar seperti Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Ibnu Rushd. Dari kalangan teolog yang menggunakan metode ini lahir dari aliran Mu'tazilah, Syiah. Dan dengan yang menggunakan ini dari kalangan fuqaha lahir madhab yang rasional, yaitu madhab Hanafi. Tidak ketinggalan pula dari kaum mufasir yang beraliran diroyah dengan menggunakan metode burhani ini, sehingga lahirlah tafsir birra'yi. Sebenarnya metode rasional ini adalah ajaran yang bersumber dari ajaran Al-Quran. Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat begitu banyak jumlah ayat Al-Quran yang memerintahkan untuk berpikir, pengenalan, menganalisa, dan lain-lain.
Kemudian metode yang ketiga yaitu metode tajribi. Metode tajribi adalah metode yang menggunakan pengamatan alat indera untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Metode ini sangat mengandalkan indera dalam menelaah dan meneliti objek material yang merupakan sumber ilmu pengetahuan. Para ilmuwan klasik telah menerapkan metode ini dalam pergumulan mereka dengan ilmu pengetahuan, sehingga mereka menguasai ilmu-ilmu yang rasional seperti metafisika, matematika, kedokteran, psikologi, dan fisika. Dalam konteks modern, sebenarnya pendekatan integratif interkonektif pohon ilmu dan transdisipliner bukan barang yang baru dalam tradisi keilmuan. Pendekatan-pendekatan tersebut telah dikembangkan di zaman keemasan Islam. 2 atau 3 abad belakangan ini, metode tajribi ini dikembangkan ilmuwan barat modern yang disebut dengan scientific method. Metode ini digunakan dalam mengembangkan ilmu alam, ilmu sosial. Metode ini merupakan penggabungan antara empirisme, rasionalisme, serta penggabungan cara berpikir deduktif dan induktif. Kalau diamati dengan jeli, metode ini sangat didorong Al-Quran untuk dikembangkan dalam memahami alam internal, alam material. Dorongan Al-Quran ini dibuktikan dengan begitu banyak jumlah ayat yang memerintahkan untuk melakukan observasi, eksperimen dalam berbagai objek yang bersifat material. Kemudian metode yang keempat yaitu metode irfani. Metode irfani adalah metode yang menggunakan pengalaman dalam memperoleh ilmu pengetahuan. Metode ini menggunakan pengalaman atau penyaksian secara langsung dalam mengungkap pengetahuan yang diperoleh lewat penyinaran hakikat Tuhan kepada manusia. Menurut filsafat, metode irfani ini lebih dikenal dengan istilah intuisi. Menurut pakar tafsir Qurasyihab, intuisi ini bisa saja terjadi di alam nyata, tetapi bisa juga terjadi di alam tidur. Mimpi yang dialami manusia seringkali dialami manusia dalam bentuk tersirat. Kemudian makna dari mimpi itu baru disadari ketika kebenarannya terbukti di alam nyata. Berulangnya sebuah mimpi yang kemudian terbukti di alam nyata bisa menghasilkan penafsiran yang sama untuk mimpi itu. Seperti Umar bin Khattab yang pernah bermimpi dipatuk seekor ayam jantan sebanyak 2 kali. Kemudian beliau tafsirkan mimpi itu bahwa beliau akan dibunuh oleh seorang non-Arab. Ternyata mimpi itu benar-benar terjadi di alam nyata. Selain itu, Ibnu Sina juga sering mendapat jawaban melalui mimpi menyangkut pertanyaan-pertanyaan yang timbul dalam pikirannya di alam nyata. Sebenarnya, metode ilmu jenis metode ini, yaitu metode intuisi ini, sudah diinformasikan oleh Allah dalam wahyu yang pertama yang diterima Nabi Muhammad. Di sisi lain, Al-Quran juga menginformasikan bahwa ilmu jenis ini juga telah diberikan kepada seorang Nabi yang menjadi guru seorang Nabi dan Rasul. Dengan demikian, perolehan ilmu jenis intuisi ini adalah metode yang disebut metode ilmiah yang diakui oleh ajaran Islam, sekalipun diingkari dalam metode ilmiah Barat. Selanjutnya yaitu posisi Al-Quran di dalam epistemologi Islam. Pemikiran untuk menjadikan Al-Quran tidak hanya sekedar sumber ajaran agama, tetapi juga sumber ilmu pengetahuan, karena Al-Quran dapat menjadi sebuah paradigma, meniscayakan pergeseran dalam ilmu Al-Quran. Studi Al-Quran harus mengesampingkan nuansa sakralitas dan ideologis primordial
dan membangun studinya dengan metodologi yang ilmiah. Konstruksi metodologi ilmiah dimulai dengan mengubah cara pandang terhadap wahyu Al-Quran, tidak hanya sebatas teks suci yang membicarakan pesan-pesan ritual keagamaan, tetapi juga sebagai yang membicarakan realitas aktual. Al-Quran sebagai proyek kajian studi Al-Quran ditempatkan dalam hakikat ontologisnya sebagai teks kebahasaan yang terbuka terhadap pemahaman manusia. Posisi ontologis tersebut membawa konsekuensi epistemologi metodologis, yaitu terbukanya studi Al-Quran terhadap kerangka analisis modern seperti linguistik, kritik sastra, dan analisis historis. Dengan demikian, dialektika studi Al-Quran tidak hanya berputar pada lingkaran hukum-hukum dan doktrin-doktrin keagamaan, tetapi juga dialektika Al-Quran sebagai sebuah teks dan masyarakat kekinian sebagai sebuah konteks. Kebenaran tafsir Al-Quran dapat diuji sejauh mana nilai-nilai tersebut yang dihasilkan sanggup memberikan pencerahan dan transformasi terhadap dinamika sosial kemanusiaan masyarakat yang dijumpainya. Dari pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa posisi Al-Quran dalam pengembangan ilmu lebih sebagai basis etis ketimbang sebagai sumber ilmu atau basis epistemologis. Al-Quran adalah sebagai pendorong bagi umat Islam untuk mencari, meneliti, dan mengembangkan ilmu. Artinya, Al-Quran mengisi ruang aksiologi pengembangan keilmuan. Menentukan posisi Al-Quran dalam pengembangan ilmu bukan dinilai banyaknya cabang ilmu yang dihasilkan, dan bukan pula menunjukkan kebenaran teori-teori ilmiah, tetapi pembahasan hendaknya diletakkan pada proporsi yang lebih tepat sesuai dengan kemurnian dan kesucian Al-Quran dan sesuai pula dengan logika ilmu itu sendiri. Sekian penjelasan tema tentang epistemologi Islam, bayani, burhani, tajribi, dan irfani, serta posisi Al-Quran. Dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Al-afu minkum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.